mendeteksi secara dini, kita tahu sejak awal, semuanya itu dapat diantisipasi. Yang kita khawatir itu kadang-kadang karena kita lupa deteksi dini. Tidak sama dengan kanker leher rahim. Ya, kanker payudara ini sampai detik ini penyebab pastinya belum ketahuan. Dinda, kamu datangnya kecepetan. Kan kita janjinya masih sejam lagi, Din. Aduh, Nji, macet banget jalanan, tau sendiri kan. Nah, daripada terlambat, ya udahlah, gue duluan aja di sini. Iya juga sih, nggak apa-apa ya. Kamu tuh emang dari dulu aku kenal adalah orang yang penuh dengan perencanaan. Pokoknya kayaknya moto hidup kamu emang sedia payung sebelum hujan ya. Bisa aja, Nji, bentar-bentar musim hujan. Tapi kamu lagi ngeliatin apa sih dari tadi? Ini, Nji, kamu harus lihat deh video ini nih. Bagus banget, tau nggak, tentang breast cancer awareness. Penting banget pokoknya. Ini mengenai deteksi dini itu. Oke, aku lihat ya. Setiap tanggal 4 Februari, seluruh dunia memperingati Hari Kanker Internasional. Peringatan ini dimotori oleh World Health Organization bersama dengan the Union for International Cancer Control dan the International Agency for Research on Cancer. Kanker masih merupakan salah satu penyebab kematian nomor 1 di dunia. Kanker bisa menyerang siapa saja, tidak memandang umur. Semua bisa berisiko terkena kanker jika tidak melakukan pencegahan. Adapun 30% kematian pada individu yang mengalami kanker disebabkan karena 5 perilaku dan diet yang berisiko seperti obesitas, kurang mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran, kurang berolahraga, merokok, dan sering minum minuman beralkohol. Ada banyak cancer survivor yang tersebar di seluruh dunia. Di Indonesia, Dinda Nawangwulan salah satu cancer survivor yang sangat inspirasional. Optimisme dan cinta dari orang-orang terdekatnya membuat Dinda berhasil mengalahkan penyakit yang paling ditakuti oleh setiap orang. Untuk menyebarkan semangat positif, Dinda menjadi penggagas berdirinya Pink Shimmering, sebuah komunitas dan pusat advokasi bagi para penderita kanker payudara untuk saling berbagi dan menebarkan optimisme. Melalui Pink Shimmering, Dinda berbagi banyak hal, dari kesehatan sampai fashion dan make up. Meskipun Hari Kanker Internasional telah berlalu, menyebar optimisme bagi para penderita kanker dan pencegahan dengan pola hidup sehat tidak boleh padam. Emang ya, Din ya, setiap aku ingat atau dengar atau baca atau nonton cerita tentang kamu ya, Din ya, tentang breast cancer awareness, aku tuh rasanya campur aduk antara aku sedih, terharu, bangga juga karena kamu berhasil menjalani semuanya ini dengan tetap tegar, sama khawatir. Aduh, Nji, nggak usah khawatir, Nji, walaupun itu perlu ya, karena emang kadang-kadang yang kita khawatir itu kadang-kadang karena kita lupa deteksi dini. Itu tuh yang makanya pentingnya deteksi dini. Kamu udah pernah belum deteksi dini? Cek-cek gitu. Takut. Nah, nanti kamu ngobrol sama dokterku ya, dokter Alfi. Nanti kamu bakal tahu bahayanya dan pentingnya deteksi dini. Iya sih, kayaknya kalau kita mendeteksi secara dini, kita tahu sejak awal, semuanya itu dapat diantisipasi dan tentunya semuanya dapat ya melakukan pengobatan-pengobatannya sedini mungkin. Iya, ya nggak sih? Tapi ngomong-ngomong, mana dokternya? Coba ditanyain deh, kali-kali aja udah deket sini, nggak usah nungguin sejam lagi, mendingan sekarang aja. Aku udah nggak sabar loh pengen ngobrol loh. Halo, Dok, Dinda. Dokter di mana? Oh, udah sampai. Oh. Oke. Ya udah. Nanti aku ke depan ya. Terima kasih. Dah. Udah sampai kok. Pas banget. Mau kita jemput aja nggak? Tapi gampang kok dicarinya tempatku. Oh ya udah. Oke. Nanti suruh naik aja. Ya, sip. Ya
silakan masuk dokter. Hai Dinda. Apa kabar? Baik. Sehat dok? Alhamdulillah. Silakan sih, duduk silakan dokter. duduk, dok. Angie, Iya. nah ini aku mau kenalin ke kamu. Dokter Alfi ini salah satu konsultan ahli bedah payudara di Rumah Sakit Mitra Kemayoran. Nah, jadi kalau tadi kamu khawatir soal breast cancer itu, kamu tanya dia sama ahlinya deh. Kan gini ya dok ya, katanya kan perempuan itu lebih rentan terkena cancer gitu, kanker, itu apalagi kanker payudara dibandingin laki-laki. Penyebabnya apa sih dok? Nah, itu dia ya. Ironis sekali karena kanker payudara ini kan seperti yang Dinda lihat sendiri ya. Itu kebanyakan di negeri kita ini 40-70% datang dengan stadium yang lanjut. Kasihan banget. Kenapa sih bisa gitu tuh dok? Iya, Iya, dok, soalnya iya. ya kalau kita lihat-lihat nih, aduh kebanyakan yang nggak punya masalah, tapi datang dengan sudah metastase menyebar kemana-mana. Karena kanker payudara itu kan tidak mempunyai suatu gejala. Kadang-kadang orang nggak rasa sakit. Sama sekali dok, nggak ada gejalanya jadinya. 90% mbak nggak sakit sama sekali. Tahu-tahu kita taunya udah Udah terkena. gede, kadang-kadang datang dengan sudah menyebar. Nah ini yang kasihan. Karena ya mungkin memang mereka tidak tahu. Tapi kadang-kadang mereka tahu ada benjolan di situ. Tapi Iya. mungkin karena mereka tidak sakit, jadi mereka pikir wah daripada gua keluar rumah tanpa mendapatkan sesuatu, mending gua diem aja di rumah. Ada karena faktor takut juga nggak sih dok? Ya tentunya ada. Itu saya salah satunya dokter. Ya, tapi pasti banyak ya dok ya yang Iya. takut kan ya dok. Iya, jadi memang salah satunya juga sekarang kita lihat adanya pengaruh stres, Iya, ya, iya. hormonal, gaya hidup, makanan, merokok, alkohol. Bahkan belakangan ini penyakit kencing manis juga dikaitkan dengan resiko terkena kanker Oke, payudara. tunggu dok. Pola hidup maksudnya pola hidup itu juga punya peranan besar dok dalam membuat seseorang perempuan ini terkena kanker payudara. Oh iya, bukan hanya kanker payudara, tentunya kanker-kanker Kanker yang lain lainnya juga ya. Jadi memang kalau kita lihat secara garis besar, pola hidup itu sangat menentukan. Ya utamanya mereka-mereka yang tidak seimbang. Jadi sekaligus saya menjawab pertanyaan di luar sana yang suka mengatakan jangan makan ini, jangan makan itu. Iya, Boleh dok. saja dimakan, tidak ada pantangan sebenarnya. Aku sangat takutnya jadinya nggak makan apa-apa. Sepanjang itu seimbang. Oke. Ya. Jadi memang terlalu banyak konsep yang salah di luar sana, sehingga orang-orang kadang-kadang datang dengan malnourished hanya karena ketidaktahuan. Ada beberapa pasien yang sudah melakukan vegetarian sekian puluh tahun, ternyata pada akhirnya kena kanker payudara. Jadi penyebab terjadinya itu apa? Jadi penasaran kan, maksudnya kan katanya pola hidup nih ya dokter Iya. ya. Mungkin di saat kita sudah melakukan, udah olahraga udah nih, terus nggak ngerokok, nggak minum minuman alkohol gitu kan, terus udah gitu makan juga tadi misalnya sebagai vegetarian, terus apa dong dok yang Ya menyebabkan memang itu terjadinya kanker? yang sedih sekali karena tidak sama dengan kanker leher rahim. Ya kanker payudara ini sampai detik ini penyebab pastinya belum ketahuan. Oh gitu ya. Ya, jadi masih diduga dan kemungkinan bahwa 5-10% kanker payudara itu dikaitkan dengan genetik. Contohnya, Oh, gitu siapa deh. lagi? Siapa lagi? Angelina Jolie. Oh iya. Ingat kan? Iya, iya, Angelina iya, Oh Jolie. iya, itu gimana tuh ceritanya? Ya. punya resiko ya dari Resiko. keluarganya ya. Jadi mami dan omanya dia itu menderita kanker leher rahim. Ya, ternyata bukan hanya itu, kita harus ingat bahwa kanker indung telur itu bersepupu dengan kanker payudara. Aduh, Jadi penyakit mereka juga yang ngidap sepupuan penyakit ya. indung telur, kanker indung telur, hati-hati. Mesti hati-hati ya, Cek beresiko juga payudara. ya. Demikian juga sebaliknya. Oke, ini bisa dibilang gini ya, perempuan ini ibarat kata kayak underdeal mobil mewah ya, banyak tapi ribet. Iya. Tapi memang penting itu yang satu itu yang deteksi dini itu Iya Nji. sih, iya Kadang-kadang kita suka nggak berani kan ke rumah Iya, sakit iya, untuk iya. periksa. Padahal itu penting banget kalau kita bisa ketahuan lebih dini. Ya, nah waktu Dinda tuh gimana sih Din akhirnya sampai Dinda bisa tahu ceritanya awalnya? Ya awalnya tuh gara-gara aku ngerasain kalau aku ada rasa benjolnya, ada rasa benjolan di bagian tubuh. Terus aku coba cek ke rumah sakit, USG, mamografi, dan ternyata disarankan untuk biopsi. Biopsi itu loh Nji, yang ngambil cairan dari tumornya itu, Oke, lalu oke. dibawa ke laboratorium dan dicek apakah itu tumor ganas atau tidak gitu kan. Nah ternyata terdiagnosa bahwa itu sebagai kanker. Itu stadium 1 ya. Oh, jadi masih 1. awal ya, Dok ya, Iya. masih. Lalu Masih Din, awal, ya udah lalu
tindakannya panjang ya dok ya, treatmentnya udah langsung pengangkatan payudara, ada stadium satu rekonstruksi. memang, Iya. oke. Nah waktu itu saya mungkin ada informasinya seperti itu dari dokter aku yang pertama. Terus jadi harus ada operasi, harus ada pengangkatan dan kemoterapi. Nah kemoterapi itu juga hampir 5 tahun loh ini treatmentnya. Total 29 kali lah Ji. Lumayan kan kalau misalkan coba kalau aku terlambat berapa Iya lama lagi aku treatmentnya, Iya itu sih. aja dini aja masih panjang banget gitu, apalagi yang udah Kelahiran stadium mahal. tinggi. Betul. Benar Kalau semakin tuh. kita lama mendeteksinya, itu biaya yang akan dikeluarkan juga tentunya semakin besar Iya, dok. benar. Jadi memang salah Dan satu kemungkinan masalah sembuhnya juga itu semakin adalah kecil ya, Dok. ongkos yang harus dikeluarkan. ya. Nah, seperti Dinda tadi, untung dia tahu bahwa di situ ada benjolan dan dia mencoba untuk mencari pertolongan. Nah, rupanya setelah dibiopsi hasilnya positif mengandung kanker. Pada saat itu memang Dinda sempat bingung karena di luar sana juga banyak yang memberikan informasi. Ya, biasanya gitu, semakin banyak harus informasi yang ini, kita dapat jadi harus malah bingung itu. ya. Ya, tapi ternyata ya syukur ya Dinda memilih medis dan ikut dengan protokol yang sudah ada dan alhamdulillah sekarang Dinda sehat, Iya sih. cantik lagi. Seger, aku seneng lihat Dinda sekarang. Tapi ngomong-ngomong, dok, tadi kan dokter bilang ya, salah satu yang menyebabkan terjadinya kanker itu adalah dari pola hidup, which is adalah diantaranya pola makan. Dok, nggak buru-buru kan dok? Boleh nggak cek makanan yang aku siapin itu? Rupanya dia hobi masak. Iya, masak masuk Nggak dalam nyangka ya, kategori. dia suka masak. Iya, kecil-kecilan dok, tapi mungkin dicek deh dok, ini apakah masuk dalam kategori makanan sehat atau justru yang wanji ini sebaiknya jangan. Jadi aku nggak bikin lagi nih dok, mau nggak dok kita ke dapur yuk dok yuk. Yuk, Din, yuk, kita kita lihat. lihat. Oke. Jadi sekalian ya Din ya, kali-kali aja dokternya mau sekalian masakin. Waduh. Aku bagian ngabisin aja ya. Aku bawa minuman sekalian ya. Aku bagian ngabisin ya. Boleh deh, boleh. Jadi gimana dok? Boleh kita makan makanan ini? Kelihatannya sih menyelerakan banget, Ini udah menggoda ya. banget nih dok. Ya, tapi pasti kalau kita keseringan makan kayak gini sih bikin gemuk kayaknya ya. kayaknya. Sekali-sekali boleh lah ya dok. Boleh. Ini kan biasa kadang-kadang tapi mesti hati-hati ya bagi mereka yang sudah menopause, jangan sampai kegemukan Nah itu dia menimpa dok. Anda. Kenapa sih dok emangnya? Soalnya ternyata disinyalir belakangan ini kegemukan sesudah kita menopause itu salah satu pencetus sebagai kanker Oh payudara. gitu dok. Bisa juga ya. Bisa. Jadi kita harus memperhatikan berat badan kita di saat kita juga sudah memasuki usia menopause ya Iya. dok ya. Jadi jangan hanya ketika sudah menopause, tapi sebelum kita memasuki gerbang menopause Sudah siap. sudah Harus siap, siap, ya. Nah seperti ini aku lihat memang kelihatannya aduh siapa sih yang Menggoda nggak ya. mau menggoda banget. Menggoda Tapi ya, itu Dok. loh wadahnya itu hati-hati. Iya dok, aku sering denger dok wadah-wadah yang menggunakan styrofoam itu katanya itu nggak baik ya dok, bisa Iya, memicu sel-sel benar. kanker dalam tubuh kita ya dok. Iya. Jadi Oh, apalagi benar ya, yang kadang-kadang kalau kita beli gorengan iya, ya, iya. sukanya minta yang anget, yang panas, benar. Iya. gitu kan? Itu kan bisa meleleh dan di situ terjadi senyawa-senyawa yang merupakan karsinogenik. Kayaknya aku dulu sering loh dok Itu kayak yang gitu. styrofoam Mungkin itu ya? Iya styrofoam. Iya, mesti gitu. hati-hati ya. Apalagi kalau kita menggunakan sesering mungkin ya. Karena kita harus lihat frekuensinya, berapa kali digunakan dan berapa jangka waktunya. Apakah tiap hari? Ya, kalau kita sehari aja kita makan misalnya membeli 3 kali dan menggunakan wadah yang sama, bisa dibayangkan. Nah kita jadi pengen tahu nih Din, mungkin aku juga mesti mendapatkan informasi lagi supaya aku juga nggak khawatir ya. Sebenarnya cara kita mendeteksi dini kanker itu dengan harus kemana, lalu caranya. Oke, ya. Saya kasih tahu nih Din ya. Sebenarnya ada cara yang paling murah dan gratis ya. Periksa payudara sendiri. Di mana itu sangat dianjurkan ketika kita bersih 7 hari sesudah bersih dari haid. Anda diharuskan ya diminta dengan sangat banget 7 hari setelah. melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Dengan cara? Dengan cara meraba payudara kita sendiri. Ada 2, boleh berbaring dan boleh dalam keadaan berdiri. Di saat mandi katanya dok ya juga ya. Iya, kadang-kadang dengan bantuan sabun kan, Iya. sabun membuat masas kita itu lebih licin, lebih gampang menemukan kalau ada hal-hal yang tidak normal tumbuh pada payudara kita. Yang kedua, selain itu kalau memang kita menemukan sesuatu benjolan ya, itu stepnya adalah kita
ke dokter, ya minta tolong supaya apakah penemuan kita cocok dengan penemuan dokter. Nah, kalau dokter mengatakan bahwa ini adalah sesuatu yang dicurigai, maka dokter tentu akan melanjutkan dengan meminta USG atau mamografi atau keduanya. Dinda kan tahu ya bahwa kalau umur kita masih di bawah 40 tahun itu tidak dianjurkan untuk melakukan mamografi. Kenapa, Dok? Ya karena pada saat itu densitas atau kepadatan payudara kita masih terlalu padat. Sehingga kalau misalnya ada kecil-kecil, lesi kecil di balik itu akan ketutup oleh bayangan putih tadi. Ya, dan yang paling penting adalah biopsi. Jadi kalau misalnya kita sudah menemukan kecurigaan pada dari mamografi dan USG, sebaiknya itu kita lakukan biopsi. Karena biopsi hanya satu-satunya cara untuk membedakan apakah ini lawan atau kawan kita. Temennya nih. Dok, tapi kenapa ya sekarang belakangan ini saya sering mendengar kasus-kasus yang mungkin ya salah satunya penderita kanker payudara ini usianya masih relatif muda, Dok, gitu. Ya, harus diingat bahwa semakin muda seseorang terjangkit atau terdiagnosa menderita kanker apapun, maka faktor genetik harus kita curigai. Karena Dinda tahu kan, 5-10% untuk kanker payudara itu dikaitkan dengan genetik. Betul. Waktu itu kan aku 30 tahun kena. Masih relatif muda ya, Din. Masih, itu aja kita Emang kaget ada faktor ya, Dok. keturunan juga ya? Ada, tante aku ada yang kena. Jadi ada 2 tanteku yang kena dari ayah sama dari ibu. Oke. Jadi memang pasti faktor genetik tuh udah ada di situ. Nah, Dok, seandainya nih saya periksa gitu atau saat kita periksa menyatakan negatif, nggak ada nih, Dok. Apakah kita boleh berlega hati terus udah nggak usah ngecek-ngecek lagi atau justru kita tetap harus melakukan cek yang berkala, Dok? Oh iya, tentu yang reguler ya. Jadi seperti Dinda ya, kalaupun Dinda belum menderita kanker payudara sampai seperti ini, Dinda harus mulai waspada karena ada 2 keturunan di atasnya, ada dari mama dan tante dari papa ya. Jadi itu kita lihat resikonya cukup besar sehingga Dinda yang termasuk first degree relative punya riwayat first degree relative family itu Dinda sebaiknya setahun sekali ya memeriksakan diri. Dan juga pentingnya kita memiliki asuransi kesehatan penyakit kritis ya. Itu yang paling penting. Supaya kita juga nggak deg-degan. Kadang-kadang kan biasanya faktor-faktor yang membuat kita jadi semakin sakit dan semakin menjadi adalah di saat kita stres karena jadi sakit di sini, sakit juga di sini. Sakit juga di sini. Waduh, pikiran ya, Dok. Aduh gimana ini dananya, biayanya ya kan. Nah, Din, Pink Shimmer Ink kamu ini masih jalan kan ya? Masih. Ini kan komunitas yang memberikan apa ya? Support dan juga semangat untuk para penderita kanker yang lainnya ya. Iya, benar, Ji. Apa aja kegiatannya sih, Din? Jadi Pink Shimmering itu, Ji, sebenarnya komunitas para pasien kanker. Sebenarnya kita menyebutnya bukan penderita ya. Jadi kita sebagai teman-teman yang hidup dengan kanker. Nah, kita terbuka dengan kanker apapun, kita memberikan support, memberikan semangat kepada mereka karena kita sama-sama penderita kan pernah mengalami mengalami bagaimana rasanya melakukan treatment yang segitu panjang. Jadi kita sharing dan memberikan edukasi tentang breast cancer. Nah, kita bekerja sama juga sama Rumah Sakit Mitra Kemayoran sama Dr. Alfi. Jadi kita sharing edukasi tentang general mengenai informasi breast cancer. Jadi bagaimana pencegahannya, bagaimana pendeteksinya, terus bagaimana menanganinya, treatmentnya dan sebagainya. Nah, kegiatan kita tuh udah mulai masuk nih Ji, ke kampus-kampus. Jadi kita memberikan edukasi, benar, bersama Dr. Alfi kita memberikan edukasi tentang breast cancer awareness itu sendiri. Terus ada kelas makeup khusus para pasien di mana aku ngajar dan menyemangati mereka supaya mereka nanti bisa menjadi manusia yang berkarya setelah mereka sembuh dari penyakitnya gitu, Ji. Banyak deh, Ji. Nah, ada lagi satu kegiatan baru. Kita mau adain acara 16 Februari ini di acara Car Free Day di areanya di sini di Gedung Sampurna Strategic Square. Jadi di situ di areanya di situ. Nah, nanti kamu datang aja, kamu lihat acaranya seperti apa. Ya dokter juga datang ya. Bawa teman-teman dari Mitra. Oh iya, penggembira banyak. Nanti kita ketemu di sini ya, Dok. Ya, di acara ini ya, Dok. Tapi ngomong-ngomong, Dok, karena mumpung dokter juga sudah ada di sini, kalau aku mau memeriksakan ke dokter sekarang boleh nggak, Dok? Tentu boleh saja. Ini udah mendapatkan informasi, jadi sudah mulai berani nih, Dok. Dan juga justru pengen deteksi atau dicari tahu segini mungkin. Tapi nggak cukup, kalau cuma Mbak ini sendiri, mesti ngajak yang lain. Oh iya, benar-benar tenang. Aku juga temenin kok. Soalnya kan sekarang mumpung ada diskon. Mitra Kemayoran juga ada diskon lagi promo. Bagus dong. Jadi ayo di Rumah Sakit mana pun sekarang lagi promo karena dalam rangka Hari Kanker
segini. Tanggal 4 Februari Oh ya. iya kan, Oke. pas kan. Kalau berangkat sekarang gimana? Ayo, Ya ayo. udah, aku nggak jadi makan ya. Aku sekarang kayaknya jadi nggak bisa makan. Tapi aku ambil barang-barangku dulu ya. Boleh, Sebentar boleh. ya. Oke.